Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Bagi sebagian besar dari kita yang tinggal di Indonesia, topik soal properti itu udah kayak dogma agama yang nggak boleh didebat. Dari zaman kita masih ingusan sampai sekarang udah dikejar tagihan pay letter, doktrinnya selalu sama. Beli tanah, nak. Tanah nggak bakal lari, rumah nggak bakal kemana-mana, bangunan bisa diwarisin ke anak cucu. Coba deh perhatiin, kalau orang tua kita ngomongin soal kestabilan hidup atau masa depan yang cerah, jarang banget telunjuk mereka ngarah ke saham, obligasi, apalagi kripto yang grafiknya bikin jantungan. Enggak, yang mereka tunjuk itu pasti tanah kosong atau rumah tembok. Makanya, buat banyak keluarga di Indonesia, beli properti itu bukan cuma sekadar hitung-hitungan duit atau investasi finansial, tapi lebih ke keputusan emosional. Ini soal rasa aman, soal status sosial biar bisa pamer dikit pas arisan, dan keyakinan hakiki kalau uang yang ditaruh di situ nggak bakal lenyap di telan bumi. Tapi justru karena keyakinan ini udah mendarah daging dan kita telan mentah-mentah tanpa dikunyah, jarang banget ada orang yang benar-benar berhenti sejenak, narik napas, terus nanya dengan jujur. Emangnya benar semua properti nilainya bakal naik terus? Atau jangan-jangan kita cuma korban dongeng lama yang diwarisin turun-temurun? Masalahnya, dalam beberapa tahun terakhir ini, tanda-tanda alam mulai menunjukkan kalau realita di lapangan nggak seindah cerita itu. Harga rumah sama apartemen emang masih naik sih, tapi naiknya tuh kayak siput, lambat banget. Di sisi lain biaya hidup makin ugal-ugalan, harga cabai naik, bensin naik, tapi gaji naiknya irit banget, nggak secepat harga aset. Coba lihat deh, banyak proyek perumahan yang udah kelar dibangun, tapi pas malam tiba gelap gulita kayak rumah hantu karena nggak ada jendelanya yang nyala. Banyak unit yang pindah tangan bukan karena yang beli pengen tinggal di situ atau mau nyewain, tapi murni karena halu alias harapan bahwa suatu hari nanti bakal ada orang bodoh lainnya yang mau beli dengan harga lebih mahal. Di titik inilah risiko mulai numpuk pelan-pelan, seringkali tanpa disadari sama mereka yang udah terjebak di dalamnya. Biar kita nggak bingung sama apa yang sebenarnya terjadi, kita perlu balik ke setelan pabrik dulu alias back to basics. Properti itu sebenarnya aset yang sederhana banget, nggak usah dibikin ribet. Nilainya itu datang cuma dari dua sumber utama. Pertama, kegunaannya ya buat ditinggali, buat tidur, atau buat tempat usaha dagang sebelah kek. Pokoknya sesuatu yang benar-benar dipakai manusia buat hidup sehari-hari. Kedua, kemampuannya ngehasilin arus kas alias duit masuk biasanya lewat uang sewa. Nah, kalau sebuah properti kuat di salah satu atau dua aspek ini, nilainya punya fondasi beton yang nyata. Tapi kalau properti itu lemah di dua-duanya, nggak dipakai sendiri, disewain juga nggak laku, nilainya cuma bergantung sama satu hal doang, harapan kosong bahwa harga bakal naik di masa depan. Selama harapan ini masih hidup dan diamini sama banyak orang, pasar kelihatannya aman sentosa. Tapi begitu harapan itu mulai goyang dikit aja, bencana bisa datang cepat banget meskipun dari luar kelihatannya tenang-tenang aja kayak air di kali yang dalam. Di Indonesia ini selera investasi properti orang-orang tuh macam-macam, kayak menu di warteg. Rumah tapak di perumahan klaster sering dianggap holy grail atau pilihan paling aman, apalagi buat keluarga kelas menengah yang pengen ngerasa aman. Banyak banget rumah dibeli bukan buat langsung ditempati, tapi didiemin alias diperam beberapa tahun dengan harapan nilainya bakal meroket. Terus ada apartemen, khususnya di kota-kota besar kayak Jakarta atau Surabaya, yang sering dipasarin sebagai aset modern yang prestige dan katanya cocok banget disewain. Janji manisnya sih praktis dan bergengsi. Ruko juga dianggap seksi karena bisa dipakai usaha di bawah, tidur di atas, sekalian investasi. Belum lagi kos-kosan yang dianggap sebagai mesin pencetak duit otomatis karena katanya mahasiswa, pekerja, dan perantau pasti butuh kamar. Semua ini kedengerannya masuk akal banget dan emang banyak kasus yang berhasil. Masalahnya mulai muncul ketika terlalu banyak orang, mungkin termasuk tetangga kamu, masuk ke pasar dengan alasan yang sama, di waktu yang hampir barengan, dan dengan asumsi yang sama persis. Jadinya kayak macet di pintu tol pas mudik, semua mau masuk barengan. Salah satu bensin oktan tinggi yang bikin pasar properti ini ngegas terus adalah kredit. Skema KPR itu benar-benar ajaib, bikin sesuatu yang harganya selangit jadi kerasa terjangkau di kantong. Cuma modal DP yang relatif kecil, orang bisa nenteng kunci aset yang harganya ratusan juta sampai miliaran rupiah. Pas zaman suku bunga lagi rendah, cicilan rasanya ringan, masuk akal lah.
Banyak orang jadi ngerasa mampu, bahkan ngerasa rugi bandar kalau nggak ngambil kesempatan itu. Bank juga lagi baik hati banget nyebar kredit, developer gencar banget jualan proyek baru dengan brosur yang gambarnya indah banget, permintaan pun naik. Otomatis harga ikutan naik. Orang yang udah beli ngerasa jenius karena keputusannya terbukti benar, sementara kaum mendang-mending yang belum beli mulai panik takut ketinggalan kereta. Siklus ini bisa muter terus cukup lama tanpa ada hambatan yang berarti. Tapi ingat bos, kredit itu nggak pernah gratis. Cicilan itu adalah komitmen jangka panjang yang bodo amat sama kondisi pribadi atau ekonomi kamu. Mau kamu di PHK, mau bini lahiran, mau kucing sakit, cicilan jalan terus. Ketika suku bunga naik, ketika biaya hidup makin nyekek, atau ketika gaji segitu-gitu aja, beban cicilan itu mulai berasa kayak batu di pundak. Properti yang tadinya dibeli dengan harapan harga cepat naik bisa berubah jadi monster yang nyedot duit bulanan kamu. Kalau properti itu disewain tapi duit sewanya nggak cukup buat nutup cicilan ke bank, ya selisihnya harus ditambal pakai duit gaji alias nombok. Selama penghasilan kamu stabil sih mungkin masih bisa ditahan. Tapi begitu ada gangguan dikit aja di arus kas kamu, tekanan itu bakal muncul cepet banget kayak debt collector. Nah, disinilah kita perlu ngebandingin antara kenaikan harga properti sama kondisi ekonomi real. Ini penting banget. Data dari Bank Indonesia nunjukin kalau indeks harga properti residensial dalam beberapa kuartal terakhir ini cuma tumbuh di kisaran kurang dari 1% per tahun. 1% bos, angka ini jauh banget bedanya dibandingin periode pas pasar lagi hot-hotnya 1 dekade lalu. Di saat yang sama data inflasi dari BPS nunjukin kalau inflasi tahunan kita gerak di kisaran 2-3%. Artinya apa? Dalam banyak kasus, kenaikan harga properti itu lebih lemot daripada kenaikan harga barang dan jasa kayak gorengan atau tarif ojol. Secara real, daya beli terhadap properti sebenarnya nggak membaik, malah bisa dibilang tergerus pelan-pelan. Kalau kita bedah data pendapatan, gambarannya makin bikin elus dada. Menurut BPS, rata-rata upah bulanan pekerja di Indonesia itu kisarannya beberapa juta perak per bulan, dengan variasi yang jomplang antar daerah dan sektor. Coba bandingin angka gaji ini sama harga rumah di kota besar. Kesenjangannya tuh nyata banget, kayak langit sama bumi. Buat beli rumah harga 1-2 miliar rupiah pakai KPR, cicilan bulanannya bisa dengan gampang nyedot porsi gede dari gaji rumah tangga. Dalam banyak simulasi kredit, cicilan bisa makan lebih dari 30 bahkan 40% penghasilan bulanan. Itu angka yang secara finansial udah masuk kategori bahaya atau berisiko tinggi. Kondisi ini nunjukin kalau kemampuan beli masyarakat kita tuh nggak ningkat secepat harga asetnya. Dan pasar jadi makin bergantung sama napas buatan berupa kredit jangka panjang. Ketika harga properti tumbuhnya lebih lambat dari inflasi dan pendapatan kita ngos-ngosan ngejar harga, pasar mulai nunjukin tanda-tanda capek. Ini bukan berarti harga bakal langsung anjlok drastis kayak diskon Harbolnas, nggak sedramatis itu. Yang lebih sering kejadian adalah stagnasi yang panjang banget. Harga nggak turun terjun bebas, tapi juga nggak naik-naik amat selama bertahun-tahun. Buat pembeli yang pakai duit dingin alias uang sendiri, situasi ini mungkin cuma bikin kecewa karena hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Tapi buat mereka yang pakai utang bank, stagnasi ini mimpi buruk karena cicilan dan bunga jalan terus kayak argometer taksi sementara nilai asetnya segitu-gitu aja. Dalam kondisi kayak gini, banyak investor baru sadar kalau hitung-hitungan awal mereka tuh terlalu pede alias over optimis. Asumsi bahwa properti bakal selalu keisi penyewa ternyata nggak selalu kejadian. Ada masa-masa unit kosong melompong berbulan-bulan cuma debu yang nempatin. Ada saatnya permintaan lesu dan pembeli hilang kayak ditelan bumi. Properti itu nggak kayak saham atau kripto yang bisa dijual dalam hitungan detik mencet tombol HP. Kalau mau keluar alias jual properti sering kali harus nunggu lama banget atau terpaksa terima harga yang lebih rendah dari harapan biar cepat laku. Masalah likuiditas alias susah dicairin jadi duit tunai inilah risiko utama yang jarang disadari orang pas awal tanda tangan akad. Salah satu tanda pasar udah mulai nggak sehat alias sakit adalah ketika harga properti udah lepas landas ninggalin kemampuan beli warga lokal. Di beberapa kawasan unit tetap laku terjual meskipun harganya udah jauh di luar jangkauan mayoritas penduduk setempat. Ini biasanya kejadian karena yang beli bukan orang yang butuh rumah buat tinggal, tapi investor yang motifnya cuma cari cuan. Selama masih ada aliran pembeli tipe spekulan kayak gini, harga emang bisa bertahan. Tapi begitu aliran pembeli ini ngerem atau melambat, pasar jadi rapuh banget. Ketergantungan sama psikologi pasar dan harapan kosong bikin stabilitas itu jadi semu, palsu. Kita juga bisa lihat perubahan cara orang ngomongin properti. Dulu diskusinya tuh fokus soal, di situ nyaman nggak? Akses angkot gampang nggak? Atau tetangganya asyik nggak?
Sekarang obrolannya geser jadi soal potensi kenaikan harga alias capital gain dan nilai jual kembali. Ketika properti berubah fungsi dari tempat bernaung jadi sekedar angka di portofolio, pasar jadi sensi banget sama perubahan sentimen. Selama semua orang percaya sama angka itu, aman. Tapi begitu kepercayaannya mulai retak, dampaknya bisa merembet kemana-mana. Di berbagai pelosok Indonesia banyak banget proyek dibangun ngebut kayak dikejar setan, terutama di pinggiran kota atau kawasan yang katanya bakal jadi pusat pertumbuhan baru. Pas tahap awal, unit sering laku keras didorong sama marketing yang jago ngomong dan optimisme buta. Tapi setelah proyek kelar, nggak semua kawasan berkembang seindah janji manis developernya. Ada perumahan yang tingkat huniannya rendah banget, sepi kayak kuburan. Apartemen yang okupansinya terbatas, dan ruko yang cuma jadi sarang laba-laba. Ini nggak selalu berarti proyeknya gagal total, tapi nunjukin kalau pertumbuhan itu nggak selalu sejalan sama narasi dongeng yang dibangun di awal jualan. Banyak orang ngerasa aman karena properti itu aset fisik. Kan bangunannya ada, bisa dipegang pikir mereka. Selama bangunan masih berdiri tegak, mereka ngerasa risikonya kecil. Padahal risiko utama properti itu bukan soal bangunannya roboh atau enggak, tapi pada kemampuannya buat dipindah tangankan alias dijual lagi tanpa bikin rugi bandar. Ketika pemilik lagi kepepet butuh duit, bergantung sama pinjaman dan harus jual cepat alias BU atau butuh uang, realitas pasar sering kali kejam. Harga yang diharapkan nggak selalu tersedia dalam waktu singkat. Niat hati mau jual mahal, apa daya pasar nawarnya sadis? Apakah semua ocehan ini berarti pasar properti Indonesia lagi ada di dalam gelembung raksasa yang siap meledak duar? Jawabannya nggak sesederhana itu, Ferbuso. Pasar properti Indonesia itu luas dan macam-macam. Ada segmen yang kuat banget karena didukung kebutuhan nyata, kayak rumah buat keluarga muda di lokasi yang benar-benar strategis dan dibutuhin. Tapi ada juga segmen yang rapuh banget, terutama properti yang dibeli murni buat spekulasi dengan asumsi harga bakal naik terus tanpa dukungan arus kas sewa yang memadai. Yang sering kejadian itu bukan ledakan dramatis kayak di film, tapi tekanan yang berlangsung lama, pelan, dan bikin capek mental serta dompet. Di fase kayak gini, pasar mulai melakukan seleksi alam. Properti yang sesuai kebutuhan real dan harganya masuk akal bakal tetap dicari orang. Tapi properti yang harganya udah nggak ngotak dibandingin manfaatnya bakal ditinggalin. Investor yang cuma modal nekat dan harapan bakal kesulitan napas, sementara mereka yang hitung-hitungannya mateng dan punya dana cadangan alias napas panjang bakal bertahan. Buat calon pembeli, kondisi ini bukan alasan buat jadi parno, tapi alasan buat mikir lebih kritis. Pertanyaannya bukan lagi apakah harga bakal naik, tapi apakah properti ini masih masuk akal buat dibeli kalau harganya nggak naik-naik selama 5 atau 10 tahun ke depan. Buat yang udah terlanjur nyemplung, kesadaran diri itu kuncinya. Pura-pura nggak lihat kenyataan alias denial cuma bakal memperburuk keadaan. Properti nggak bisa diselamatin cuma pakai doa dan harapan semata. Butuh perencanaan, disiplin, dan kesiapan mental buat ngadepin skenario yang nggak ideal alias boncos. Cerita lama soal properti sebagai jalan tol menuju kekayaan makin kerasa terlalu simpel buat realitas zaman now. Dalam kondisi pasar yang geraknya lambat kayak siput gini, satu faktor yang sering dilupain adalah waktu. Properti itu bukan investasi jangka pendek kayak main slot, tapi praktiknya banyak orang memperlakukannya seolah-olah hasilnya bisa dipanen dalam 2 atau 3 tahun. Pas kenyataan nggak sesuai ekspektasi instan itu, muncullah kekecewaan. Tapi kekecewaan ini jarang banget diomongin secara terbuka di tongkrongan. Ngaku kecewa itu sama aja ngaku kalau keputusan yang diambil dulu mungkin salah atau nggak seideal yang dibayangin. Makanya banyak orang milih diem, bertahan, dan berharap dalam hati. Harapan ini mungkin bikin tenang sebentar, tapi dalam jangka panjang bisa bikin stres berat, apalagi buat mereka yang tiap bulan dikejar setoran cicilan. Pas pasar nggak lagi ngegas naik cepet. Cerita sukses alias flexing cuan properti makin jarang kedengeran. Yang mulai muncul tuh bisik-bisik tetangga tentang unit yang belum laku disewa, tentang calon pembeli yang datang lihat-lihat doang terus ngilang alias ghosting, tentang iklan yang udah dipasang berbulan-bulan di portal properti tanpa ada yang nanya. Karena cerita-cerita sedih ini nggak masuk berita TV atau seminar motivasi, kesan umumnya seolah pasar masih baik-baik aja. Padahal, di balik layar banyak pemilik properti lagi berdarah-darah sendirian berjuang ngeimbangin keuangan mereka. Disinilah baper alias keterikatan emosional main peran gede. Rumah itu bukan cuma aset finansial. Di situ ada mimpi, ada kebanggaan, ada rasa aman. Pas properti nggak jalan sesuai rencana, rasa kecewa sering campur aduk sama rasa malu.
Jual dengan harga lebih rendah alias cut loss rasanya kayak kegagalan pribadi yang memalukan. Banyak orang milih hold alias nahan lebih lama meskipun biaya perawatan dan pajak jalan terus. Secara emosional, nahan aset itu rasanya benar. Tapi secara finansial, keputusan itu seringkali mahal banget karena tiap bulan yang lewat berarti ada cicilan, biaya maintenance, dan kesempatan muterin duit di tempat lain yang hilang gitu aja. Di saat yang sama, perilaku pembeli juga berubah, bos. Generasi muda alias Gen Z dan milenial akhir mulai punya pandangan beda soal kepemilikan. Buat sebagian dari mereka, fleksibilitas itu lebih penting daripada punya sertifikat hak milik. Mereka lebih milih nyewa di lokasi strategis dekat kantor atau tempat nongkrong di pusat kota daripada maksa beli rumah tapi lokasinya di ujung berung yang jauh dari peradaban cuma demi status punya rumah. Perubahan selera ini pelan-pelan ngaruh ke permintaan, terutama buat properti yang nggak nawarin nilai guna yang jelas buat gaya hidup modern yang serba cepat. Teknologi juga makin mempercepat perubahan ini. Informasi sekarang gampang banget diakses. Calon pembeli bisa bandingin harga antar lokasi sambil rebahan. Lihat berapa lama sebuah unit nangkring di pasar nggak laku-laku, baca review jujur, dan cek reputasi pengembang biar nggak ketipu. Transparansi ini bikin janji-janji manis marketing yang lebay makin susah dipercaya. Properti yang benar-benar berkualitas, lokasinya mantap, dan harganya masuk akal bakal tetap dicari. Tapi properti yang cuma modal jual kecap dan cerita masa depan tanpa dasar yang jelas bakal ditinggalin lebih cepat dari sebelumnya. Ada juga biaya lain yang jarang dihitung serius dari awal, yaitu biaya waktu dan tenaga. Ngurus properti itu butuh perhatian, bro. Ngurus penyewa yang rewel, benerin genteng bocor, bayar pajak PBB, dan segala macem, administrasi itu makan waktu. Buat investor yang punya kerjaan utama, properti seringkali malah jadi beban tambahan alias kerja rodi. Selama hasilnya cuan, beban ini mungkin kerasa worth it. Tapi pas hasilnya zong, banyak orang baru sadar kalau mereka nggak cuma investasiin duit, tapi juga investasiin sebagian besar waktu dan fokus hidup mereka yang berharga. Dalam situasi pasar yang lagi kalem ini, tekanan juga dirasain sama pengembang alias developer. Nggak semua developer punya napas finansial yang panjang. Proyek yang direncanain dengan asumsi bakal laku keras, kayak kacang goreng, bakal keganggu kalau permintaan melambat. Mulai deh muncul diskon gede-gedean, DP 0%, gratis AC, gratis kanopi, sampai hadiah liburan. Dari kacamata pembeli, ini kelihatannya peluang emas. Tapi dari kacamata pasar, ini nunjukin kalau keseimbangan lagi dicari ulang. Harga yang sebelumnya dianggap wajar, sekarang lagi diuji sama kenyataan permintaan yang lagi loyo. Sebenarnya, dalam jangka panjang, proses sakit ini tuh sehat. Pasar yang terlalu panas alias bubble itu selalu bawa risiko meledak. Pendinginan pasar maksa semua pihak balik ke pertanyaan dasar. Buat apa properti ini dibangun? Siapa yang benar-benar butuh? Berapa harga yang masuk akal kalau dihitung pakai kalkulator jujur, bukan pakai asumsi halu? Proses ini emang gak enak, apalagi buat yang masuk pas harga lagi di pucuk, tapi ini ngebantu pasar nemuin pijakan yang lebih stabil biar gak ambruk. Buat investor yang masih mikir-mikir mau masuk ke pasar properti, fase kayak gini nuntut pendekatan yang jauh lebih realistis dan napak tanah. Gak cukup cuma nanya harga bakal naik nggak ya? Pertanyaan yang lebih penting tuh, apakah properti ini tetap masuk akal kalau harganya nggak naik sama sekali dalam waktu lama? Apakah duit sewanya cukup buat bayar cicilan? Ada dana darurat nggak kalau tiba-tiba sepi penyewa? Keputusan ini diambil berdasarkan analisis data atau cuma karena tekanan sosial dan ngiler lihat story sukses orang lain? Pasar properti Indonesia saat ini nggak lagi menuju kiamat, tapi juga nggak lagi ada di jalan tol menuju kekayaan instan tanpa risiko. Posisinya lagi di tengah-tengah, lagi di fase transisi di mana cerita lama lagi diuji sama kenyataan baru. Mereka yang bisa adaptasi, ngitung dengan kepala dingin, dan terima fakta kalau nggak semua properti itu emas, bakal bertahan. Tapi mereka yang masih ngeyel, pegang keyakinan jadul tanpa hitung-hitungan mungkin bakal belajar lewat cara yang lebih menyakitkan alias boncos. Pada akhirnya, properti itu tetap cuma alat bos, bukan tujuan hidup. Dia bisa bantu bangun kekayaan, tapi juga bisa ngiket leher seseorang dalam komitmen panjang yang bikin engap. Paham hal ini dari awal jauh lebih berharga daripada buta ngikutin narasi kalau properti itu pasti aman 100%. Keamanan sejati dalam investasi itu nggak datang dari jenis asetnya, mau tanah, emas, atau saham, tapi datang dari pemahaman dan kesiapan orang yang megang aset itu. Kalau kita lihat ke depan, cerita soal properti di Indonesia kayaknya bakal jadi lebih dewasa. Nggak lagi penuh janji surga instan, tapi lebih jujur soal risiko dan waktu yang dibutuhin.
Buat mereka yang mau dengerin cerita yang lebih jujur ini, peluang tetap ada kok. Bukan dalam bentuk cuan kilat, tapi dalam bentuk keputusan yang lebih tenang dan berkelanjutan. Properti nggak harus ditakutin kayak hantu, tapi juga nggak pantas dipuja-puja tanpa pertanyaan. Dia perlu dipahami apa adanya sebagai aset nyata dengan risiko yang juga nyata. Dan mungkin inilah inti dari semua curhatan panjang lebar ini. Investasi yang baik itu bukan soal ikut-ikutan arus atau ngikutin apa kata orang banyak, tapi soal paham konteks hidup sendiri. Seberapa gede risiko yang bisa kamu tanggung, seberapa panjang waktu yang kamu punya, dan seberapa penting fleksibilitas dibanding rasa aman semu. Jawaban pertanyaan ini beda-beda buat tiap orang. Kesalahan terbesar sering kejadian pas seseorang nyontek keputusan orang lain tanpa paham situasi dompet dan hidupnya sendiri. Pasar properti Indonesia hari ini adalah cerita tentang perubahan mindset. Dari keyakinan sederhana ala nenek moyang menuju pemahaman yang lebih kompleks. Dari euforia FOMO menuju kehati-hatian. Dari janji kaya cepat menuju proses panjang yang butuh kesabaran. Transisi ini mungkin nggak nyaman, bikin gerah, tapi ini ngebuka ruang buat keputusan yang lebih dewasa. Bukan keputusan yang sempurna, tapi keputusan yang lebih sadar alias mindful. Ketenangan finansial itu nggak datang dari milih aset yang dianggap paling aman sama orang sekampung. Tapi dari paham kenapa kita milih satu jalan dan siap menerima segala konsekuensinya, mau pahit atau manis. Dalam konteks ini, pasar properti Indonesia bukan semata soal harga naik atau turun, tapi soal kedewasaan kita dalam memilih. Dan buat siapapun yang mau belajar dari perubahan ini, masa depan tetap terbuka lebar. Bukan sebagai janji manis instan, tapi sebagai kesempatan buat bangun stabilitas hidup dengan cara yang lebih bijak dan bertanggung jawab.